Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh dimanapun berada saat ini sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Saya mau sapa dulu dan berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di Bekasi, di Bojonggolor, di Bumi Permata, di Gilir, di Cilengsi, dan di mana-mana pokoknya seluruh Bekasi. Terima kasih karena kemarin menjaga kiai kita Gus Abbas Buntet dari Cirebon yang tanggal 7 Maret kemarin menghadiri acara Mukernas PWI LS Nasional Rakernas yang pertama di Bekasi. Begitu antusias saudara-saudara di sana, beliau disapa oleh para jawara yang kita sudah tahu meriah sekali, dan juga diiringi para kiai, para ulama, alim ulama di sana. Dan acara itu juga dihadiri Kiai Maduddin Al-Bantani yang di dalamnya acara itu tentu saja membawa pencerahan-pencerahan di masyarakat Bekasi sana dan umumnya di Indonesia yang melihat acara ini. Kita tahu Bekasi ini juga termasuk setengah dari markasnya Muhyiddin Lubis para Pahlawi yang selama ini ya menguasai pengajian, selawatan atau taklim-taklim di sana. Tapi nggak masalah, bagus-bagus saja. Tapi yang penting sekarang ini dengan bergulirnya tesis Kiai Maduddin Al-Bantani, semoga itu bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Habib Pahlawi ini alim, ya nggak masalah, kita ikuti ngajinya, dan juga perilakunya bila halus, bagus, sopan santun, itu enggak masalah. Tapi juga perlu diketahui, walaupun bagaimanapun kita harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Seandainya kita tahu ada doktrin-doktrin yang masih dihembuskan oleh mereka-mereka ini, kaum Pahlawi, kalau kita sudah tahu ya sudahlah, biarin aja. Yang penting kita sudah tahu bahwa mereka-mereka ini bukanlah zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salut sama saudara-saudara di Bekasi, karena saya juga pernah tinggal di sana. Dan tentu saja saya tahu kondisi masyarakat di sana ketika waktu itu menyambut kedatangan seorang Habib apabila hadir dalam suatu pengajian. Gus Abbas Buntet ini datang ke Bekasi bukan hanya sekedar menghadiri Mukernas PWLSI di sana, tapi juga menegaskan kepada khalayak umum dan memberikan pengetahuan dan memberikan kabar kepada kita semua bahwa beliau ini, kalau kita lihat perjalanannya selama ini dari Wonogiri, terus dari Sragen, kemudian pulang lagi waktu itu di pondoknya ini terjadi kebakaran, dan kemudian hadir di Hall Prabu Amangkurat yang sebelumnya ada ancaman-ancaman dari oknum tertentu yang menghalangi acara itu. Bahkan sebelum itu ada vandalisme waktu pengajian Kiai Gus Abbas Buntet ini dengan baliho yang dicoret-coret. Lantas dari situ datang lagi ke Lampung dan di sana mengadakan safari, yaitu safari dakwah yang tentu saja mencerahkan saudara-saudara di Lampung. Tahu-tahu sekarang beliau muncul di Bekasi. Dan kabar dari beliau ini yang di Bekasi ini ternyata viral dan banyak yang bertanya-tanya tentunya. Dan ada juga yang dagdikduk yang tidak senang kehadiran beliau ini di sana. Apalagi kita akan tahu
Bekasi ini dekat dengan DKI Jakarta atau Batavia. Wah, jangan-jangan ada yang berpikiran jangan-jangan beliau ini akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Tapi kan nggak masalah kan Lur, semua wilayah di Nusantara ini adalah milik kita semua. Siapapun dengan niat yang baik dan akhlak yang betul, tentu saja dimanapun boleh-boleh saja kita memasuki wilayah itu, tidak terkecuali untuk dakwah. Misalnya beliau Gus Abbas Buntet ini akan hadir misalnya di acara-acara yang diadakan di Batavia atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kita tahu boleh dikata di sanalah termasuk pusatnya Balawi-Balawi dari zaman dulu. Bahkan sejarahnya NU saja mau masuk ke DKI Jakarta ini amat sulit sekali. Omong punya omong, karena dulu-dulunya ini Belanda pernah mengangkat Utsman bin Yahya, seorang Balawi yang dijadikan mufti di sana. Dan kita tahu dalam sejarahnya ini mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya ini selalu memuji-muji pemerintahan Belanda, khususnya Ratu Belanda waktu itu, Ratu Wilhelmina. Jadi dari situ kita sudah tahu pro mana mereka ini kepada Belanda atau kepada kita. Geger Cilegon itu terjadi kerusuhan, pemberontakan dan pembunuhan yang luar biasa. Ini salah satu andilnya dari siapa? Nah, ini perlu kita tahu sejarah. Jadi bagaimanapun kalau sekarang ini Kiai Gus Abbas Buntet ini sepertinya tidak lelah mengunjungi satu daerah ke daerah yang lain, ini supaya kita ini sadar dan supaya jiwa nasionalisme kita ini membara kembali. Bukan karena kita ini akan menghadapi musuh mereka, itu bukan, khususnya untuk kita ini supaya kita ini kembali ke ajaran leluhur kita, Islam kita yang dulu-dulunya dibawa oleh Wali Songo. Itu sudah pas untuk kita semua, tidak ada caci maki, benci, bahkan menyalah-nyalahkan agama lain, menyalah-nyalahkan agama Islam sendiri yang lain dari pahamnya. Itulah prinsip dari ajaran Wali Songo yang kita tahu, yaitu saling tenggang rasa, ya kan. Pokoknya satu kasta, tidak membeda-bedakan kasta ya, kecuali memang salah satu orang dari kita ini ada yang alim, nah itu memang pantas kita hormati. Begitulah sedulur, jadi beliau ini kita doakan sehat selalu dan tidak lelah memberikan pencerahan-pencerahan kita dimanapun beliau ini hadir. Nah, apabila di tempat-tempat kita yang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau NTB, NTT, dan seterusnya, pokoknya wilayah Indonesia ini, apabila beliau ini datang, mari kita sambut dengan ramah, karena beliau ini adalah salah satu kiai yang kita kenal, yang konsen dengan nasionalisme kita, yaitu NKRI harga mati. Dan untuk ajaran-ajaran untuk Islam, untuk perilaku dan seterusnya, kita mengambil ajaran dari leluhur kita, yaitu para wali-wali yang dulu pernah sudah berjasa mengislamkan hampir seluruh Nusantara. Ini sebelum kedatangan para habaib Balawi yang didatangkan oleh Belanda untuk membela mereka menghadapi rakyat-rakyat Nusantara waktu itu. Apakah ini hoax? Ya, kalau dikatakan hoax, silakan baca lagi sejarah-sejarah dan perlu dicari. Karena apa? Ternyata setelah kita ini sekarang ini zaman sudah modern, orang sudah memegang HP di mana-mana, selalu sibuk memegang HP, melupakan bahwa kita ini punya sejarah. Dan dari situ kelemahan kita. Kalau kita tidak tahu sejarah, maka sejarah itu akan diganti oleh pihak-pihak yang tentu saja ingin mendapatkan manfaat dari penipuan sejarah ini.
penipuan pengaruh, penipuan ya dawir-dawir, dan yang dikhawatirkan suatu saat akan mengaku bahwa wilayah di Indonesia ini bisa merdeka itu atas jasa-jasa dari mereka-mereka ini. Untuk saudara-saudaraku di Bekasi, terima kasih, saya ulangi lagi, sudah menjaga kiai kita, ulama kita, Gus Abbas Buntet dari Cirebon. Kita tunggu apakah betul selentingan-selentingan yang kita dengar kalau beliau ini akan hadir nanti suatu saat di acara-acara yang ada di Jakarta. Saya kira kita perlu menyambut kedatangan beliau dengan penuh persaudaraan tanpa berpikiran yang jelek-jelek bahwa beliau ini akan memecah persatuan dari umat Islam. Kita singkirkan perasaan itu, pikiran itu, karena kita bagaimana perlu pencerahan beliau ini ketika beliau hadir pada suatu tempat. Begitu sedikit saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, terima kasih sekali lagi sudah menjaga Kiai Gus Abbas Buntet waktu kemarin hadir di Mukernas PWILS yang pertama di Bekasi. Salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.